Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Armi Batiar dari divisi Project. Pada kesempatan kali ini, pada video pembahasan kali ini, saya ingin membahas tentang improvement atau sebuah peningkatan. Prinsip ini secara sederhana mengartikan bahwa organisasi atau perusahaan yang sukses adalah organisasi atau perusahaan yang terus menekankan pada peningkatan yang berkelanjutan. Kenapa harus diukur dengan seperti itu? Karena peningkatan yang rasional sangatlah penting bagi organisasi atau sebuah perusahaan untuk mempertahankan tingkat kinerjanya agar mampu menghadapi perubahan sesuai kondisi internal dan eksternal serta mampu menciptakan sebuah peluang baru. Bisa dikatakan secara sederhana, peningkatan berkelanjutan ini menempatkan organisasi atau sebuah perusahaan pada prinsip hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Ada beberapa manfaat pastinya dari alasan terkuat tersebut. Maka jika kita atau sebuah perusahaan menerapkan prinsip improvement dalam sistem manajemen mutu, ada beberapa manfaat yang bisa didapat. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja proses, kemampuan organisasi, dan kepuasan sebuah pelanggan. Yang kedua, meningkatkan fokus penyelidikan dan penentuan akar penyebab yang diikuti dengan tindakan korektif dan sebuah pencegahan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan antisipasi dan kemampuan menghadapi sebuah risiko serta adanya peluang. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam membuat pertimbangan untuk peningkatan incremental maupun terobosan peningkatan atau breakthrough improvement. Yang kelima, adanya peningkatan penggunaan pembelajaran untuk perbaikan, yaitu improvement itu sendiri. Yang keenam, meningkatnya dorongan untuk melakukan inovasi. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan manfaat yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa cara yang harus dilakukan. Improvement atau perbaikan yang berkelanjutan tidak akan datang dengan sendirinya kecuali ada beberapa cara atau tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, promosikan sebuah penetapan sasaran perbaikan di semua tingkatan organisasi atau perusahaan, bahkan sampai ke divisi. Yang kedua, mendidik dan melatih orang-orang di semua tingkatan tentang cara menggunakan tools dan metode dasar untuk mencapai sasaran perbaikan. Yang ketiga, memastikan setiap personil berkompeten untuk menyelesaikan proyek perbaikan atau sebuah improvement itu sendiri. Yang keempat, mengembangkan dan menggunakan proses untuk mengimplementasikan proyek peningkatan atau improvement di seluruh tingkatan organisasi atau perusahaan. Yang kelima, melacak, meninjau, dan melakukan audit terhadap perencanaan, pengimplementasian, penyelesaian, dan hasil dari proyek perbaikan atau improvement itu sendiri. Yang keenam, mengintegrasikan pertimbangan improvement ke dalam pengembangan produk layanan dan proses baru atau yang akan dimodifikasi. Yang ketujuh, memberikan penghargaan dan pengakuan pada pihak yang melakukan perbaikan atau improvement. Jadi secara tidak langsung improvement ini akan sangat berpengaruh terhadap sebuah perusahaan ya. Karena dari segi kompetensi kinerjanya, perusahaannya akan meningkat bila dilakukan dengan baik. Banyak yang beranggapan bahwa CEO merupakan puncak dari tangga sebuah organisasi. CEO merupakan orang yang memiliki tanggung jawab pada keputusan apapun yang akan diambil demi mengoperasikan roda organisasi tersebut. Akan tetapi, ternyata CEO juga serupa dengan level manajemen yang lainnya. Mereka mempunyai kelompok manajemen yang memiliki tugas untuk melaporkan terkait apa saja yang sudah mereka kerjakan. Sebagai seorang CEO, akan dinilai dari kemampuan mereka dalam meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sehingga pada akhirnya apa saja yang harus dikerjakan CEO dalam organisasi harus memiliki efek atau dampak pada volume pemegang saham. Nah, contoh improvement pada sebuah perusahaan yang pertama yaitu terkait perbaikan kualitas. Kualitas produk yang kurang baik akan menyebabkan efek negatif langsung terhadap volume atau nilai para pemegang saham. Pelanggan akan merasa kurang puas atau kecewa sehingga memiliki dampak bagi pertumbuhan income perusahaan tersebut. Begitu pula dengan sebuah prosesnya. Walaupun hasil produk sudah memenuhi kualitas yang menjadi keinginan atau standar yang sudah ditentukan, namun ternyata dalam proses pembuatannya terdapat aktivitas yang dianggap tidak efisien, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk pengerjaannya lagi. Selain itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembengkakan biaya atau markup. Sudah pasti hal tersebut akan berdampak juga pada servis atau jasa yang kita berikan kepada pelanggan. Dengan demikian, Anda dapat memulai inisiatif untuk melakukan perbaikan kualitas. Selain itu,
Anda juga dapat memanfaatkan suara dari para konsumen untuk memperoleh feedback terkait kualitas layanan atau produk yang sudah Anda berikan atau improvement yang sudah kita lakukan. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.